Jesus, from Genesis to Revelation. In Genesis, he's the creator God. In Exodus, he is the Redeemer. In Leviticus, he is your sanctification. In Numbers, he is your guide. In Deuteronomy, he is your teacher. In Joshua, he is the mighty conqueror. In Judges, he gives victory over your enemies. In Ruth, he is your kinsman, your lover, your redeemer. In 1 Samuel, he is the root of Jesse. In 2 Samuel, he is the son of David. In 1 and 2 Kings, he is King of Kings and Lord of Lords. In 1 and 2 Chronicles, he is your intercessor and high priest. In Ezra, he is your temple, your house of worship. In Nehemiah, he is your mighty wall protecting you from your enemies. In Esther, he stands in the gap to deliver you from your enemies. In Job, he is the arbitrator who not only understands your struggles, but who has the power to do something about them. In Psalms, he is your song and your reason to sing. In Proverbs, he's your wisdom helping you to make sense of life and live it successfully. In Ecclesiastes, he is your purpose delivering you from vanity. In the Song of Solomon, he is your lover and your loyal friend. In Isaiah, he is the mighty counselor, the Prince of Peace, the everlasting Father, and more. In short, he's everything you need. In Jeremiah, he is your balm of Gilead, the soothing salve for your sin-sick soul. In Lamentations, he is the ever-faithful one upon whom you can depend. In Ezekiel, he's your wheel in the middle of a wheel, the one who assures that dry, dead bones will come alive again. In Daniel, he's the Ancient of Days, the everlasting God who never runs out of time. In Hosea, he is your faithful lover, always beckoning you to come back, even when you have abandoned him. In Joel, he is your refuge, keeping you safe in times of trouble. In Amos, he is the husbandman, the one you can depend on to stay by your side. In Obadiah, he's the Lord of the kingdom. In Jonah, he's your salvation, bringing you back within his will. In Micah, he is the judge of the nation. In Nahum, he's the jealous God. In Habakkuk, he's the Holy One. In Zephaniah, he's the witness. In Haggai, he overthrows the enemies. In Zechariah, he's the Lord of hosts. In Malachi, he is the messenger of the covenant. Moving on to the New Testament. In Matthew, he's the King of the Jews. In Mark, he's the servant. In Luke, he's the Son of Man, feeling what you feel. In John, he's the Son of God. In Acts, he's the Savior of the world. In Romans, he's the righteousness of God. In 1 Corinthians, he's the Rock of Israel. In 2 Corinthians, he's the triumphant one giving victory. In Galatians, he's your liberty. He sets you free. In Ephesians, he's the head of the church. In Philippians, he is your peace. In Colossians, he is your completeness. In 1 Thessalonians, he is your hope. In 2 Thessalonians, he is your glory. In 1 Timothy, he is your faith. In 2 Timothy, he is your stability. In Titus, he's God and Savior. In Philemon, he is your benefactor. In Hebrews, he's your perfection. In James, he's the power behind your faith. In 1 Peter, he is your example. In 2 Peter, he is your purity. In 1 John, he is your life. In 2 John, he is your pattern. In 3 John, he is your motivation. In Jude, he is the foundation of your faith. And in Revelation, he is your coming King. Shalom, apa kabarnya pada malam hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes. Kita sama-sama antusias untuk memuji Tuhan pada malam hari ini. Amin. Amin. Kita bersorak pada Tuhan. Sama-sama kita katakan dari awal lagu ini. Kau batu karang yang teguh, benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya.
berkuasa, bersorak, nyatakan Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, nyatakan Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Kau Yesus batu penjuru. Kau Yesus batu penjuru, Itulah keselamatanku. Yang menang kalahkan maut, Penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya, dahsyat perkasa. Haleluya, haleluya, Engkau mulia. Bersorak, nyatakan Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Boleh sama-sama kita bertepuk tangan, sama-sama kita bersorak kepada Tuhan kita. Amin. Haleluya. Sama-sama kita teriakan. Agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, tubuh pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus Agung dan perkasa. agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, tubuh pertahanan. Siapa namanya? Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Bersorak, nyatakan Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, nyatakan Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, tubuh pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Sama-sama bersorak. Ya Tuhan, kami mau bersorak buat-Mu Tuhan. Amin. Mari teman-teman, siapkan hati kalian di rumah. Siapkan waktu buat menyembah Tuhan. Mari teman-teman. Sebab Dia Allah Roh Kudus, Allah yang layak disembah. Mohon siapkan hati teman-teman. Haleluya Tuhan. Yesus Tuhan, di
ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Mari dengan antusias, dengan hati yang suci, ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Come on, Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus jamah setiap kami Tuhan dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Jamah setiap hati kami Tuhan. Oh, haleluya, haleluya Tuhan. Shikira baba 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 baba. Rindu selalu bersamamu Tuhan. Oh, Roh Kudus jamah setiap hati kami Tuhan. Shikira baba 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 baba. Haleluya. Kami mau menyenangkan-Mu lebih lagi Tuhan. Shikira baba 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 baba. Haleluya, haleluya. Roh Kudus, Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Lebih antusias lagi katakan Allah Roh Kudus. Dengan sikap menyembah kita sembah Tuhan kita. Allah Roh Kudus penuhi kami Tuhan. Rindu Tuhan.
lalu dekat denganmu, tinggal di hati Allah Roh Kudus. Allah Roh jamah hatiku dengan urapanmu. Kami rindu Tuhan, selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu Tuhan, di hadiratmu. Kami rindu Tuhan, tinggal di hadiratmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Kami selalu rindu Tuhan, tinggal di hadirat-Mu Tuhan. Bawa kami Tuhan lebih dekat lagi, lebih dekat lagi Tuhan dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus, jamah setiap hati kami setiap hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, Roh Kudus Tuhan mengalir atas firman ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap kami Tuhan yang lagi capek dan lagi berarti lesu Tuhan, biarlah kami dikuatkan Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau pakai hamba-Mu Tuhan untuk mengurapi setiap kami yang mendengar firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, setiap bab di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya kita katakan amin. Pempek memang lezat. Wong Palembang ngomong lemak nyong. Pempek itu makanan yang sangat luar biasa, sangat enak, dinikmati banyak orang. Apalagi kalau kita menikmatinya sambil bincang-bincang, ngobrol-ngobrol, pembahasan yang paling eksklusif yang hanya ada di Pempek Time. Pempek Time, bincang-bincang Pempek Time yang paling eksklusif hanya ada di Pempek Time. Pempek Time, pembahasan paling eksklusif. Satu saja gigitan pempek yang masuk ke mulut kita yang dirasakan oleh lidah kita akan mengundang gigitan-gigitan selanjutnya sampai pempek ini habis kita nikmati. Nah, yuk, satu langkah kecil yang kita lakukan hari ini akan menghasilkan 1000 langkah berikutnya yang tidak kalah luar biasa. Hanya diawali dengan langkah sederhana, langkah kecil. Langkah kecil kita yang kita lakukan itu berdampak luar biasa. Teman-teman, firman Tuhan dalam 1 Timotius 4 ayat 12 berkata, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tapi jadilah teladan dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kesucianmu, dalam hal apapun juga, jadilah teladan. Anak-anak muda, kita semua bisa menjadi alatnya Tuhan. Efesus 2 ayat 10 berkata, kamu dan saya ini adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang Tuhan sudah persiapkan sebelumnya. Tuhan mau kita tinggal di dalamnya. So, hari ini Pempek Time seri kedua, kita mengambil tema RKCTHI. Nanti kita cerita tentang hari ini. Ya, hari ini kita mungkin akan membahas hal-hal yang simpel, tapi hal seperti ini saya percaya akan mengubahkan pola pikir kita, kehidupan kita, motivasi kehidupan kita, ya, sehingga orang lain akan mengingat tentang hari ini, bagaimana hidup kita menjadi significant life. NKCTHI, significant life. Ya, baik. Dalam pembahasan Pempek Time seri kedua ini kita akan membagi dalam 2 segmen. Segmen yang pertama kita
kita akan berbicara bersama dengan dua orang bapak yang mewakili orang tua kita. Mereka akan kita tanya ya beberapa hal yang saya rasa perlu kita sebagai generasi muda perlu untuk mendengarkan nasihat ya dari orang-orang yang lebih berpengalaman sehingga hidup kita menjadi signifikan ya. Untuk menjadi signifikan lain memang kita yang pertama yang terutama yang paling dasar kita memang perlu Yesus Kristus yang masuk dalam hidup kita yang mengubahkan kita yang memang Tuhan mengubahkan hidup kita seperti yang tema-tema kita minggu lalu ya dalam tema kemerdekaan dan sebagainya. Kita perlu firman Tuhan untuk mengubahkan hidup kita. Nah selanjutnya kita juga perlu nasihat-nasihat dari orang tua, orang-orang yang punya hikmat untuk kita dapat melangkah lebih efektif lagi. Dan berikutnya segmen kedua yang akan berbicara adalah teman-teman kita sendiri dari hidup. Teman-teman kita yang luar biasa yang sejak muda saya kagum pada mereka sudah menghasilkan kehidupan yang menurut saya sangat berdampak menjadi berkat buat banyak orang. Nah, baik, tidak usah berlama-lama lagi, kita akan masuk ke segmen yang pertama ya. Yang pertama ini kita akan bertanya pada seorang bapak ya, sekaligus dia adalah seorang ayah dari salah seorang anggota Youth Life kita, yaitu Pak Sungkia. Kita akan bertanya kepada Pak Sungkia, apa sih harapan impian Anda sebagai seorang ayah kepada anak-anak Anda yang masih muda, yang masih belia ini? Apa impian Bapak kepada anaknya? Apa harapan Bapak, seorang Bapak kepada anaknya? Baik, tanpa berlama-lama, ini dia jawaban dari Pak Sungkia. Saya akan menjawab pertanyaan mengenai harapan saya sebagai ayah terhadap anak-anak saya. Pertama-tama saya mengharapkan mereka menjadi anak yang takut akan Tuhan, hidupnya takut akan Tuhan, dan mereka setia akan Tuhan Yesus hingga akhir hidup mereka. Kalau di keluarga, harapan saya mereka menjadi anak yang hormat akan orang tua, mencintai orang tua. Firman Tuhan juga mengatakan, hormatilah orang tuamu supaya panjang hidupmu. Dan yang lainnya, menurut saya pendidikan itu kesekian ya. Menurut saya karakter jauh lebih penting. Jadi saya mau anak saya ya karena hormat orang tua juga hormat orang lain gitu loh. Hidup penuh pengertian akan orang lain. Di keluarga harapan saya mereka ketemu pasangan yang seiman, sepengertian, yang cocok. Bukan kaya, bukan ganteng, bukan pintar gitu loh. Tapi cocok, seiman. Kenapa saya ke sana? Karena kalau yang namanya cinta, yang namanya ganteng, yang namanya cantik itu akan berlalu. Tapi mengenai pengertian, kecocokan itu kan terus-menerus dan langgeng. Sekian jawaban saya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, yuk masih di segmen yang pertama. Di pertanyaan kedua kali ini kita akan bertanya kepada seorang bapak sekaligus pengusaha di gereja kita. Dia juga seorang ayah bagi anggota Youth Life kita. Kita akan bertanya nasihat beliau, pandangan beliau tentang apa sih usaha yang cocok dijalankan bagi kita generasi muda di era digital ya, atau di masa pandemi corona juga ini. Apa sih kira-kira usaha-usaha yang cocok buat kita generasi muda? Ya, kita akan mendengarkan pandangan, masukan dari Pak Sasli. Waktu dan tempat kami persilakan. Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan, hari ini kita bertemu. Saya diberikan pertanyaan oleh saudara Hengki, yaitu berupa sebagai orang tua yang mempunyai anak remaja, apakah yang pandangan yang Bapak berikan kepada generasi muda dalam bidang usaha, bisnis atau usaha kreatif dalam menghadapi pandemi ini, dan terutama dalam menghadapi tantangan yang serba digital. Baik, saya akan coba menjawab pertanyaan ini. Yang pertama adalah, sebagai anak muda, tentu adik-adik semua, saudara-saudara semua mempunyai banyak sekali kelebihan dibandingkan generasi saya ataupun generasi orang-orang yang sudah lebih tua daripada adik-adik. Kalian memiliki semangat, kalian masih memiliki tenaga, dan bahkan kalian memiliki kreativitas yang jauh lebih baik dibandingkan kami, generasi yang sudah usianya di atas kalian semua.
Ya, hal ini tidak bisa dipungkiri atau dibantah. Kalian sebagian besar, bahkan mungkin seluruhnya sudah melek digital dan sangat fasih menggunakan gadget dan menggunakan semua fasilitas internet. Itulah kelebihan yang kalian miliki. Dan dengan kelebihan tersebut, orang bilang bahwa kalau kita tidak ada atau tidak eksis di digital atau di internet, berarti kita dianggap secara quote-unquote atau dalam tanda kutip kita tidak eksis di dunia ini. Oleh sebab itu, saudara-saudara sekalian, keunggulan-keunggulan yang adik-adik miliki saat ini sebaiknya dimanfaatkan secara optimal. Tentu untuk hal-hal yang bersifat positif atau membangun. Baik itu membangun diri sendiri, untuk kepentingan pendidikan, masa depan, dalam usaha dan pekerjaan. Sekarang ini sudah jauh lebih mudah dibandingkan dulu. Kalau dulu orang mau usaha harus punya modal untuk buka toko, beli barang dan lain sebagainya. Namun sekarang dengan era digital sekarang ini, adik-adik bisa membuka usaha cukup dengan katakanlah mendaftar di toko-toko online yang relatif tidak membutuhkan biaya, dan Anda semua sudah bisa berjualan atau berdagang di toko online tersebut. Dan market yang tersedia itu adalah market yang sangat luas, bukan hanya daerah, kota, bahkan nasional dan internasional. Jadi ini satu keunggulan yang kalian miliki saat ini. Tapi yang paling penting adalah satu, Anda tidak boleh mudah menyerah. Karena persaingan makin hari makin berat, dan ini yang harus disadari kalau kita mau mulai suatu usaha atau suatu bisnis. Begitupun dalam pekerjaan, kita harus menjadi pribadi-pribadi Kristen yang unggul dibandingkan dengan orang-orang lain, sehingga dunia bisa melihat bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan adalah dapat dipercaya dan dapat diandalkan, baik itu dalam pekerjaan, dalam dunia usaha, dan lain sebagainya. Saya akan bacakan di 1 Timotius 4 ayat 12 dari versi firman Allah yang hidup. Dikatakan firman Tuhan, jangan sampai orang lain meremehkan engkau sebab engkau muda. Jadilah teladan mereka, biarlah mereka mengikuti caramu mengajar dan caramu hidup. Jadilah pedoman bagi mereka dalam hal kasihmu, imanmu, dan pikiranmu yang bersih. Hendaklah ini menjadi teladan bagi adik-adik semuanya, dimanapun adik-adik Tuhan tempatkan, baik itu di pekerjaan, di perusahaan, di usaha, dan lain sebagainya. Dan satu hal lagi, penjara yang terbesar di dunia ini, yang terkuat, bukanlah di Nusa Kambangan ataupun di Alcatraz Amerika yang terkenal, dan penjara yang terkuat dan terbesar adalah dalam pikiran kita sendiri. Disebut mental block. Kalau kita membatasi diri, bilang serba, oh saya berasal dari keluarga miskin, saya pendidikan tidak tinggi, saya tidak pandai, saya tidak punya bakat, dan lain sebagainya, itu akan menghalangi masa depan Anda semua. Tapi jauhkanlah, singkirkanlah semua penghalang-penghalang tersebut. Karena di dalam Tuhan, segala sesuatu itu mungkin. Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang besar. Jangan batasi Dia dengan keterbatasan dari pikiran kita. Tapi hendaklah kita menyerahkan masa depan kita ke dalam tangan Dia, sembari berusaha, berikan yang terbaik, dan belajar terus-menerus, tidak pernah menyerah. Kalau seseorang mempunyai pikiran yang tertutup, tidak mau belajar, tidak mau terbuka, maka orang tersebut akan sulit berkembang. Dan saya harap adik-adik, saudara-saudara terkasih sekalian, tidak memiliki sifat yang tertutup ya. Harus mempunyai pikiran yang terbuka, selalu mau belajar, gunakan internet, gunakan Google dan lain sebagainya untuk sarana belajar. Dulu zaman saya, itu komputer baru saja diperkenalkan di Indonesia sekitar tahun 80-an. Tidak ada yang namanya akses internet. Saat ini, genggaman dunia ada di tangan kita.
Kita bisa dengan HP melihat, membaca berita apapun yang terjadi saat itu juga. Dan arus informasi tidak bisa dibendung lagi. Tinggal kita harus bijak memilih mana informasi yang bermanfaat bagi kita, mana yang tidak bermanfaat, sebaiknya tidak kita dengar atau tidak kita pakai. Jadi, saudara-saudara terkasih sekalian dalam Kristus Yesus, gunakan waktu kita, karena waktu ini sangat cepat sekali berlalu. Gunakan, jangan hanya dihabiskan dengan main game. Saya tidak melarang Anda untuk main game, sesekali boleh mengisi waktu untuk kesenangan, tapi jangan larut dalam permainan sehingga waktu Anda habis dan Anda lupa untuk mengisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Misal contoh, ilmu pengetahuan, pendidikan, pelatihan, pengembangan diri, dan tentu saja belajar dari firman Tuhan. Kiranya adik-adik semua tetap bersemangat. Sekali lagi, tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan. Sepanjang adik-adik mau berusaha, mau belajar, semuanya bisa diwujudkan dalam kehidupan Anda semuanya. Jadi, manfaatkan teknologi yang ada, sarana yang ada. Gunakan kalau Anda mau berusaha, usaha dari apa yang Anda miliki di tangan saat ini. Apa yang menjadi passion Anda, adik-adik semuanya, Anda semuanya. Kalau Anda misalkan hobi memasak, mungkin bisa jualan online masakan. Kalau Anda mungkin hobi berdagang, bisa jualan online juga. Ambil barang dari internet, jual kembali. Dan usaha atau dagang tidak selalu bicara tentang modal. Banyak sekali usaha yang tanpa modal atau modal yang sangat minim sekali. Mulai dari nol, mulai dari kecil. Percayalah, Tuhan akan memberkati Anda seiring dengan kemampuan Anda untuk dipercaya baik oleh Tuhan maupun oleh sesama. Kiranya apa yang saya sampaikan ini dapat menjadi berkat buat adik-adik sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Pempek Time, bincang-bincang Pempek Time yang paling eksklusif hanya ada di Pempek Time. Pempek Time, Pempek Time, pembahasan paling eksklusif. Guys, luar biasa bukan? Masukan-masukan dari orang tua kita di gereja ini. Kita sebagai generasi muda sekali lagi perlu untuk mendengarkan masukan nasihat dari orang tua, ya, karena mereka orang yang berpengalaman, pandangan mereka perlu untuk kita dengar supaya hidup kita menjadi lebih efektif dan lebih signifikan lagi. Sebelum kita masuk ke segmen yang kedua, saya pernah membaca artikel, ya, yang mana mengisahkan seorang pengusaha TV kabel. Dia seorang pelopor usaha TV kabel yang sangat terkenal. Namanya adalah Bob Buffett. Dia sangat sukses, dia sangat berhasil, dia sangat kaya. Tapi tiba-tiba anaknya meninggal, sehingga dia merasakan suatu titik yang sangat rendah dalam hidupnya. Dia merasa kosong, dia merasa semua kesuksesan yang dia punya itu tidak ada artinya. Dia mulai bertanya-tanya, dia mulai berpikir, untuk apa aku hidup? Untuk apa aku punya segalanya? Tapi kok rasanya hidupku tuh tidak ada artinya. Dia mulai merenung, dia mulai berpikir, sampai suatu saat dia mulai bangkit dan dia menghasilkan karya. Ada 2 buah buku tulisan dia yang sangat terkenal. Yang pertama berjudul Hard Time, yang kedua berjudul From Success to Significant. Di buku ini dia menceritakan bagaimana bahwa ternyata kekayaan, kesuksesan yang dia miliki itu tidak berarti apa-apa. Dia menceritakan bahwa waktu hidup kita berdampak bagi orang lain, itulah sukses yang sesungguhnya. Waktu hidup dia bermakna, signifikan buat orang lain, dia merasakan suatu kemaksimalan yang luar biasa. Teman-teman masih ingat tadi di awal saya bilang bahwa kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perkara-perkara yang baik yang Tuhan sudah siapkan sebelumnya. Tuhan mau kita tinggal di dalamnya.
Nah, hari ini di segmen yang kedua kita akan mendengarkan kisah nyata ya dari teman-teman kita di live yang menurut saya luar biasa. Dari muda mereka sudah berdampak ya. Orang lain bisa merasakan bagaimana hidup mereka diubahkan, diberkati melalui anak-anak muda ini. Ya, yang pertama kita akan bertanya langsung kepada pemilik akun berikut ini yang ada di gambar ini. Ya, ini akun dalam hal pendidikan yang dikelola oleh anak-anak yang masih belia, masih usia SMA, bercerita tentang pembahasan pelajaran matematika, pelajaran yang mungkin selama ini dianggap momok yang menakutkan bagi banyak pelajar. Tapi dua anak ini ya mereka membahasnya secara lugas, secara simpel sehingga bisa menjadi berkat buat banyak orang. Oke, baik, tanpa berlama-lama kita akan berkenalan dengan dua orang teman kita. Shalom Youth, perkenalkan nama saya Jefferson Johan, biasa dipanggil Fusen. Kelas 12 SMA, umur 16 tahun di SMA Sapri 1 Palembang. Shalom Youth, nama saya Jesslyn Theodora, biasa dipanggil Jesslyn. Umur 17 tahun, sekolah di SMA Sapri 1 Palembang, kelas 12. Ya, akun ini baru seumur jagung tapi sudah punya banyak follower. Saya percaya ada berkat yang followernya dapatkan ya. Oleh karena itu kita akan bertanya kepada Fusen dan juga Jesslyn, apa sih alasan mereka kok bisa mereka membuat akun seperti ini? Ada apa di balik itu semua? Nah, kita akan bertanya kepada Fusen dan juga Jesslyn. Silakan. Jadi saat ini saya akan mencoba menjawab alasan mengapa akhirnya kami membuat akun tentang matematika. Pandemi ini membuat kita jadi punya banyak waktu. Kami pengen memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin, memanfaatkan kesempatan dengan sebaik mungkin. Kami memang dari awal itu pengen untuk berbagi, tapi kami tidak tahu mau berbagi apa. Yang membuat kami yakin untuk membuat akun matematika ini adalah waktu itu kami ikut Komsel Youth di hari Sabtu, tepatnya tanggal 6 Juni 2020. Tema dari Komsel Youth waktu itu adalah untuk memulai sesuatu. Di akhir Komsel diputerin video dari Sidney Mohede. Ia mengatakan bahwa kita tidak boleh takut untuk memulai. Gunakanlah dulu apa yang kita punya sekarang. Segala sesuatu yang kita punya sekarang, kita gunakan terlebih dahulu. Waktu itu tentunya kami masih takut salah, takut jelek. Tapi akhirnya kami tuh sadar kalau kami tunggu untuk bisa pro, untuk bisa editing atau gimana, pasti akan lama atau bahkan ujung-ujungnya tidak akan terrealisasi. Jadi akhirnya setelah Zoom meeting, kami spontan bilang, kami mau buat akun Instagram matematika. Walaupun awalnya tidak punya pengalaman dan untuk membuat akun-akun seperti ini, kami tetap membuatnya dan belajar seiring dengan kami berbagi. Waktu itu juga kebetulan kami lagi UAS. Tapi kami menyempatkan waktu untuk belajar di waktu luang kami. Kami juga waktu itu belajarnya dari berbagai platform seperti YouTube, Instagram, atau banyak sumber-sumber lainnya. Benar-benar belajar dari awal. Waktu itu, terutama saya benar-benar nggak bisa menggunakan PowerPoint sama sekali. Jadi benar-benar belajar dari dasar-dasarnya dulu, baru mulai belajar ke carousel dan lainnya. Dan kami juga masih belajar sampai sekarang untuk mengembangkannya. Nah, untuk Fusen dan juga Jesslyn, apa sih tujuan Anda selanjutnya, target Anda selanjutnya dalam akun ini? Mungkin Anda bisa bercerita kepada kita semua di acara PPT ini. Oke, saya mau menjawab pertanyaan tentang tujuan akun ini. Kalau untuk tujuan pasti, kami juga berharap kalau supaya anak-anak muda, teman-teman sekalian ini jadi memanfaatkan waktu itu dengan baik lah, atau produktif atau istilahnya zaman sekarang. Nah, pada dasarnya manusia itu hobi belajar sebenarnya, tapi belajar apa berbeda-beda manusia. Kalau kalian hobi fotografi, nah silahkan belajar fotografi. Kalau hobi belajar dance misalnya, nah boleh belajar dance. Asal jangan sampai kita itu tidak belajar sama sekali.
tidak harus matematika, karena matematika itu hanya contoh saja. Nah, kalau yang minat belajar matematika, belajar. Nah, gitu aja tujuannya. Nah, kalau untuk target ke depan, sebenarnya kami ngalir-ngalir sajalah. Target ke depan intinya semoga semakin banyak orang lah yang dapat merasakan manfaat dan tersadarkan hidupnya, sehingga memanfaatkan waktu itu menjadi lebih baik. Sekian. Nah, pertanyaan terakhir buat Fuxen dan Jesslyn, apa pesan-pesan yang kalian ingin sampaikan kepada generasi muda dalam menjalani kehidupan ini? Silakan Fuxen dan Jesslyn dulu yang menyampaikan pesan-pesan kepada kita semua, karena saya percaya kita diberkati dengan apa yang sudah kalian perbuat melalui akun ini. Silakan. Jadi pesan saya untuk generasi muda adalah, ayo kita harus berani untuk memulai. Gunain dulu apa yang kita punya sekarang. Nggak harus untuk menjadi pro dulu atau menjadi hebat dulu untuk memulai sesuatu. Awalnya pasti banyak yang tidak mendukung, bahkan merendahkan. Tapi kita harus buktikan bahwa kita itu bisa dan jangan menyerah. Just do it. Pesan saya untuk teman-teman semua, mungkin kalau kalian punya bakat atau talenta atau kemampuan lain, segera lakukanlah sekarang, bagi-bagi. Tidak usah nunggu jago dulu, tidak usah nunggu sampai gimana. Karena kalau nunggu terus tidak bakal terrealisasi. Kalau teman-teman atau saudara yang tidak mendukung atau ngetawain, ya itu wajar lah. Karena memang kalau awal-awal tuh memang seperti itu. Harusnya kita berusaha terus sampai mereka tuh jadi dukung kita. Oke, itu aja pesan dari saya. Terima kasih. Pempek Time, bincang-bincang Pempek Time yang paling eksklusif hanya ada di Pempek Time. Pempek Time, Pempek Time, pembahasan paling eksklusif. Sangat luar biasa ya. Di segmen yang kedua, di pertanyaan pertama itu kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Fuxen dan juga Jesslyn. Nah, yuk untuk di segmen kedua, kita punya pertanyaan kedua yang akan dijawab oleh seorang leader kita juga ya. Mungkin kita sudah kenal semua. Dia founder dari akun sosial di Instagram, yaitu Sayat Hati. Bagaimana akun ini saya lihat sudah menjadi jawaban buat banyak orang-orang yang punya kebutuhan, orang-orang yang hidupnya kurang beruntung di luar sana, mereka bisa diberkati melalui kehadiran akun ini. Ada beberapa kali orang yang mencoba mau bunuh diri ketika dia lihat akun Sayat Hati, dia menurunkan niatnya kayak gitu. Dan aku dengar itu ternyata bersyukur banget nih, dari apa yang kita posting, dari apa yang kita tulis, ternyata bisa tuh ngubah hidup orang lain kayak gitu. Nah, kita akan bertanya langsung kepada Bro Windy, kenapa Anda kok bisa terjun dalam pelayanan sosial di luar seperti ini? Anda kan dulu pemain drum, ya, Anda senang dengan musik, kok tiba-tiba Anda sekarang tertarik dalam pelayanan kepada orang-orang yang kurang beruntung ini, orang-orang yang membutuhkan? Bisakah Anda bercerita kepada setiap kita? Halo, saya Windy. Salam semuanya anak-anak muda yang mungkin melihat video ini. Aku kalau pelayanan di gereja itu sebagai musik drummer, hal yang aku sukai dan sangat senang bermain musik drum. Dan kalau sekarang lagi dibahas kenapa aku kan yang terutamanya pelayanan gereja musik bisa terjun ke sosial. Sebenarnya aku juga nggak tahu kenapa awalnya seperti itu bisa. Tapi aku memang udah mulai dari dulu punya Instagram, punya kayak pengikutnya yang kayak 1000 dan lain-lain. Tapi postingannya bukan bukan membangun, tapi malah kayak melemahkan. Aku dulu postingannya galau-galau teman-teman, dan itu karena dulu sering kayak mengasihani diri sendiri, galau sendiri. Jadi gak ada tempat penuangan untuk kita kayak sekedar melampiaskan kayak gitu kegalauan kita kayak gitu. Jadi aku tulis semua kata-kata cinta di Instagram. Tapi
ada satu waktu mana pemimpin rohani koyeki untuk aku supaya aku jangan kayak gitu, jangan punya punya Instagram dipakai buat hal-hal yang melemahkan orang lain. Dan terciptalah namanya Sayap Hati Instagram yang teman-teman juga pasti beberapa lain juga tahu tentang Sayap Hati. Dan aku juga tuh ngerasa kalau itu sangat sebenarnya sudah banyak orang juga yang berdoa tentang hidup aku. Beberapa hamba Tuhan juga bilang dari hidup kamu bisa menyentuh kehidupan orang lain, banyak orang katanya. Dan aku kan juga nggak tahu ya, sebenarnya kita nyentuh banyak orang sedangkan kita juga di gereja, maksudnya di satu sisi di gereja, pelayanan di gereja, aku full timer di sini kan. Jadi nggak tahu, benar-benar nggak tahu bagaimana bisa menyentuh kehidupan orang, banyak orang. Dan aku tahu, aku ngerti sekarang kalau dari sosial media teman-teman, kita bisa menyentuh banyak orang. Win, misalnya kamu cerita, apa sih yang kamu kerjakan di Sayap Hati? Bagaimana secara kamu mengorganisir orang-orang sehingga bisa mengumpulkan dana, membantu orang-orang? Bagaimana secara kerja kamu gitu? Mungkin banyak yang penasaran. Dan yang kedua, saya ingin bertanya mengenai satu proyek yang saya lihat luar biasa ya. Judulnya keren sekali, Proyek Bahagia. Nah, boleh kamu cerita inspirasi dari mana kok kamu bisa membuat proyek bahagia ini? Mungkin banyak orang-orang yang penasaran. Saya percaya di pembahasan yang paling eksklusif ini di Pempek Time, kita akan mendengarkan langsung jawaban dari founder Sayap Hati. Apa aja yang aku lakukan di Sayap Hati? Ya pertama aku sebenarnya dulu konsepnya kayak gini teman-teman. Aku mau post share hal-hal yang inspiratif, bagaimana aku nunjukin nilai-nilai tentang bersyukur kepada orang lain yang melihat. Dan karena aku tahu sih banyak orang sekarang seringkali nggak bersyukur sama kehidupannya, apa yang sudah dikasih Tuhan, apa yang sudah diberikan Tuhan, nafas, kehidupan, semuanya. Kadang banyak orang tuh nggak bersyukur sama hidupnya, tentang fisiknya, tentang semua yang ada dalam kehidupannya. Banyak orang nggak bersyukur. Nah, melalui Sayap Hati ini aku menyampaikan hal seperti itu, bahwa setiap orang tuh sudah sangat baik, diberikan Tuhan sesuatu dalam kehidupannya. Dan benar banget teman-teman, kadang aku menerima sesuatu kayak feedback kalau mereka dari postingan Sayap Hati itu merasa bersyukur dalam kehidupannya, merasa kayak dulu yang merasa kurang mungkin sekarang lebih nyadar kalau terima kasih Tuhan kalau Engkau udah banyak memberikan sesuatu dalam kehidupan aku aja yang gak nyadar kayak gitu. Dan berlanjut itu Sayap Hati juga sekarang sebenarnya nggak ada niat buat kayak membuka donasi dan lain-lain, tapi nggak tahu kenapa banyak orang yang percaya kayak gitu. Dan dari situ kita satu postingan ada orang juga yang menyuruh kayak buka donasi dan lain-lain. Dan aku sebagai media yang menjembatani kebaikan orang lain buat membantu sesamanya. Dan dari situ puji Tuhan, aku nggak tahu, aku nggak hitung ya, tapi total orang yang aku bantu dari Sayap Hati selama 4 tahun ini mungkin mencapai 500 lebih dari satu postingan di sosial media Sayap Hati. Dan sekarang aku juga punya proyek bahagia, satu gerakan yang aku pengen setiap orang yang mungkin hidupnya kurang beruntung dalam kehidupannya, mereka juga bisa mengalami kebahagiaan yang aku rasain dulu. Aku juga ngerasain dulu ya, memang orang yang waktu itu di satu kejadian sepatu aku sobek kayak gitu. Sepatu aku kalau pentokol kita pelayanan kan pakai sepatu pentokol. Itu sepatunya udah kayak dibilang udah kayak roti buaya kayak gitu yang terbuka kayak gitu. Dan ada satu ibu yang datang. Aku juga dulu nggak terlalu dekat sama ibu itu, tapi aku nggak tahu kenapa ibu-ibu itu tiba datang dan ngasih uang dan ngomong kayak gini, Win, ini ibu kasih uang buat kamu beli sepatu ya. Ibu lihat sepatu kamu udah kayak sobek-sobek gitu, ini uang buat kamu beli sepatu. Dan kejadian itu benar-benar kayak membekas banget teman-teman. Benar-benar aku terima itu kayak bahagia banget. Dan di situ aku cuma bisa nangis, terima kasih sama Tuhan. Bahkan
ketika mungkin orang lain nggak tahu, Tuhan ternyata tunjuk orang buat bantu aku. Dan kesan itu sangat sangat berarti sampai sekarang. Aku juga punya sosial media Saya Pati ini, dan aku bersyukur bisa bantu orang juga ngasih kebahagiaan. Dan proyek bahagia ini yang pengen sederhana banget impian aku, bahwa aku pengen kasih kebahagiaan buat orang lain sama seperti yang aku rasain dahulu waktu aku diberikan bantuan oleh orang lain. Gitu sederhananya teman-teman. Nah guys, kita lihat tadi diawali dari langkah kecil, langkah simpel dari seorang ibu-ibu kepada Windy yang menyentuh kehidupan Windy sehingga Windy dapat bercerita tentang hari itu, bagaimana hidupnya mengalami perubahan signifikan lain. Saya percaya kita mau menjadi anak-anak muda yang dipakai Tuhan luar biasa juga, hidup kita hidup yang berdampak. Nah, yang terakhir Bro Windy, kita mau bertanya kepada Anda, bukan bertanya sih, mungkin saya ingin Anda menyampaikan sesuatu pesan kepada kami generasi muda. Apa sih pesan-pesan Anda kepada setiap anak-anak di Maranatha bahkan di tempat lain? Silakan. Hal yang aku pengen sampaikan ke teman-teman kayak gini. Jangan pernah anggap diri kalian nggak bisa berbuat apa-apa untuk orang lain. Jangan pernah anggap diri kalian gak ada potensi, kemampuan buat membantu atau menolong orang lain. Sekarang teman-teman, Tuhan tuh udah kayak kasih semua hal di dunia ini, tapi tergantung orang yang memakainya. Baik itu digunakan secara positif ataupun negatif. Nah, tinggal teman-teman, aku yakin teman-teman kayak gini, teman-teman bisa berdampak melalui passion teman-teman sendiri. Teman-teman bisa berdampak melalui panggilan Tuhan dalam kehidupan teman-teman. Aku yakin kok anak-anak muda sekarang udah zaman teknologi dan lain sudah canggih banget. Percayalah teman-teman, nggak perlu hal yang besar buat buat melakukan hal yang besar, tapi dibutuhkan satu langkah yang kecil untuk memberikan dampak yang besar. Jadi teman-teman, saya percaya anak-anak muda di tempat ini yang nonton ini mungkin jangan pernah ragu, jangan pernah berhenti buat memberikan dampak yang positif bagi lingkungan teman-teman. Karena Tuhan di situ pasti bekerja. Dan satu ayat favorit yang sangat aku favoritin, kalau teman-teman mengasihi Tuhan, pasti teman-teman mengasihi sesama teman-teman. Terima kasih yuk semuanya. God bless you. Yuk, saya percaya setiap kita diberkati dalam pembahasan secara virtual hari ini di Pempek Time ini. Bagaimana kita sudah mendengarkan nasihat-nasihat dari generasi orang tua kita. Kita juga sudah melihat tadi bagaimana kisah-kisah satu langkah simpel yang teman-teman kita sudah jalankan dan itu bisa berdampak buat banyak orang. Yuk, saya percaya setiap kita juga bisa berdampak kepada orang lain. Yesus pernah berfirman bahwa kita adalah garam dan terang dunia. Mungkin kau berkata, tapi aku tidak pandai seperti teman-teman kita tadi. Mungkin aku kurang punya pergaulan seperti teman-teman kita tadi. Mungkin aku nggak punya apa-apa. Yuk, dimulai dari apa yang ada padamu. Masih ingat kisah Musa? Musa tidak punya senjata yang hebat semacam pedang sakti atau tombak yang tajam, tidak. Dia hanya punya sepotong tongkat sederhana di tangannya. Yesus lahir ke dunia ini bukan di istana yang megah, yang fasilitasnya lengkap, tapi Yesus lahir di kandang yang sederhana. Apa yang Anda miliki hari ini? Apa yang Anda punya di tanganmu? Gunakan itu. Hari-hari ini anak muda mempunyai HP, ya di sini ada media sosial, ada permainan game, ada yang banyak hal sebagainya. Kita bisa gunakan ini untuk mewarnai dunia ini, untuk menjadi terang, menjadi saksinya. Kau yang pintar nyanyi, yang hobi musik, kau bisa menyanyi, bisa merekam suaramu, kau bisa share, sehingga itu bisa memberkati banyak orang. Ada banyak kisah orang-orang yang sedang lemah, ketika dia mendengarkan lagu-lagu pujian, mereka dikuatkan. Kau mungkin bisa memasak, kau mungkin bisa dalam hal pelajaran, dalam hal apapun. Mari gunakan itu untuk memotivasi, untuk mewarnai, untuk menerangi dunia ini. Yuk, jangan seorang pun menganggapmu rendah karena kau muda. Jadilah teladan. Saya akan baca firman Tuhan dalam kitab
Dalam kitab Galatia pasal 6 berkata, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Teman-teman, mari kita berdampak, mari kita melakukan hal-hal yang positif, perbuatan baik, yang seperti di Efesus 2 ayat 10 tadi saya sampaikan bahwa Tuhan mau kita tinggal di dalamnya. Yuk, hari ini apa yang merintangi kita untuk berdampak? Apa yang merintangi kita untuk hidup kita bermanfaat bagi orang lain, bagi keluarga kita, bagi lingkungan kita? Mari kita menanggalkan semua itu dan datang sama Tuhan. Saya mau mengataskan kita mau hidup yang signifikan. Mari kita mau berdoa. Hari ini saya mengajak kita mengundang Yesus masuk ke hati kita, menjadi penguasa tunggal kita. Itu adalah poin yang penting, yang terutama untuk kita memiliki significant life. Kita mau pastikan kita mengundang Yesus masuk ke hati kita. Engkau berkata, hidupku terlalu jelek, hidupku terlalu buruk, masa depanku terlalu suram. Stop semua itu. Nah, Yesus menerima engkau apa adanya. Yesus mengampuni semua dosa dan kesalahan kita. Yesus mengasihi tanpa syarat. Hari ini undang Yesus masuk ke hatimu. Kita bercerita tentang hari ini, hari yang bersejarah. Ketika Yesus kita undang menjadi Tuhan dan Raja dalam hidup kita, dan kita menjadi signifikan. Dan teman-teman, kita mau belajar dari nasihat-nasihat orang tua kita. Kita mau menjadi lebih berhikmat lagi, kita mau lebih bijaksana lagi, kita mau dengarkan nasihat-nasihat yang membuat kita menjadi lebih signifikan. Dan terakhir, teman-teman, mari kita doa sama Tuhan, kita bertolong Roh Kudus, kita hikmat Tuhan, supaya kita dimampukan, kita berani melangkah, melakukan satu langkah kecil hari ini. Langkah kecil sederhana mungkin. Mungkin orang lain anggap itu sepele, mungkin orang lain anggap itu apa manfaatnya, tidak ada gunanya. Tapi percayalah, saat kita melakukan langkah sederhana, saat kita dengan sungguh-sungguh, kita rindu, hidup kita berdampak, menjadi garam dan terang dunia. Roh Kudus akan mengurapi, Tuhan akan menyertaimu, ada kuasa yang menyertaimu, sehingga kau dimampukan menjadi garam dan terang dunia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur buat malam hari ini. Kami boleh sama-sama beribadah online, dan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui talk show virtual ini. Biarlah semuanya boleh menguatkan setiap kami. Ya, kami anak-anak muda, anak yang luar biasa, anak muda buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik yang Tuhan sediakan sebelumnya. Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Anak-anak yang luar biasa, yang menjadi teladan dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kesuciannya, dan dalam hal apapun juga. Firman Tuhan berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan biarlah kami terus maju, terus menjadi anak-anak muda yang luar biasa, menjadi good life di dalam Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Yus, bagaimana firman Tuhannya hari ini? Semoga memberkati kita semua ya. Teman-teman, setiap hari Rabu akan ada BBY atau Bincang-Bincang Yus di Instagram Youth Alive. Dan untuk pemenang minggu ini adalah wah, selamat ya. Teman-teman yang lain juga jangan lupa untuk ikut BBY selanjutnya di hari Rabu pukul 7 malam. Dan teman-teman, jangan kemana-mana dulu, karena sehabis ini bakal ada komsel online via Zoom sesuai dengan link yang telah dibagikan. Sampai jumpa di komsel online nanti. Bye! Yuk, sebelum kita nanti masuk ke komsel via Zoom, mari kita akhiri dulu ibadah online kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini, buat kasih karunia Tuhan. Kami bersyukur buat setiap firman Tuhan. Kami bersyukur kami boleh memuji penyembah nama Tuhan. Dan biar kami terus menjadi anak muda yang live,
yang hidup berkemenangan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mau akhiri ibadah online kami pada malam hari ini. Biar kami menerima berkat dari Bapa di surga, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, pengurapan penyertaan dari Roh Kudus yang manis menyertai setiap kami, dan kami dimampukan menjadi garam dan terang dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.